Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun juga Anda berada, terimalah salam damai sejahtera yang dititipkan Tuhan melalui kami. Dan siaran radio RBM ini, Reform Broadcasting Ministry, memang dipersiapkan untuk menjadi berkat. Dan kami percaya kita bersama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Hidup dengan 1001 macam aspeknya ini. Ternyata tidak ada aspek di mana Tuhan tidak hadir. Tidak ada aspek di mana firman kebenaran Tuhan tidak menjadi suluh dan pelita di tengah kegelapan aspek hidup itu. Nah, kita masih membicarakan mengenai satu topik, yaitu bagaimana kita mengatasi kebosanan hidup atau hidup yang dirasakan sudah membosankan. Jadi kebosanan di tengah kehidupan ini merupakan suatu realita yang kadang-kadang tidak terhindarkan. Dan yang lalu kita sudah bicarakan, khususnya bagi orang-orang yang sudah tidak punya banyak pilihan oleh karena usia sudah menjadi makin lanjut dan sebagainya. Rumah menjadi kosong karena anak-anak sudah pada berkeluarga, ya kan? Tetapi sekarang ini kita akan fokuskan lebih lagi kepada yang lebih personal lagi. Oleh karena realitanya kita melihat di kanan kiri kita, banyak orang pasangan suami istri yang berdua dan sekarang salah satunya sakit. Ada yang kena stroke, ada yang kena cancer, ada yang berbagai macam penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan. Dan sekarang merawat akan pasangan tersebut. Dan ternyata tidak mudah. Rutin itu plus ada pasangan yang sakit yang ternyata makin tua itu menjadi makin rewel, yang makin uring-uringan, sering maki-maki kita, menuntut ini dan itu, meminta pelayanan ekstra yang tidak masuk akal gitu, membangunkan kita untuk melakukan hal-hal yang kita itu tidak siap. Nah, pada saat itu kita merasakan capek, dari capek kita menghadapi pasangan kita yang seperti itu. Hidup ini kemudian dirasakan sangat membosankan sekali. Seolah-olah seperti burung yang ada dalam sangkar dan ingin terbang bebas. Sehingga kalau ada kesempatan gitu sampai bisa pergi ke gereja, ada banyak wanita atau pria yang seperti itu inginnya dilama-lamain ke gereja. Inginnya tidak kembali ke rumah oleh karena tidak ingin menghadapi akan individu yang baginya sekarang ini sudah menjadi sangat membosankan. Oleh karena hanya membebani dan tidak ada, seolah-olah tidak ada rasa terima kasih, tidak lagi bisa memberikan feedback yang menyenangkan. Yang dirasakan itu sebagai pribadi yang sangat membosankan. Jadi kita melihat bahwa hidup ini, jangan saudara-saudara melihat mayoritas yang masih bisa main olahraga, yang bisa nonton sepak bola, ada puluhan ribu orang bersorak-sorak, saudara lupa daratannya, nonton akan konser, akan musik-musik rock, sampai bisa berjingkrak-jingkrak. Janganlah kita melihat hidup itu dari aspek seperti itu saja. Lihatlah dalam rumah-rumah tangga, di dalam tempat-tempat kadang-kadang rumah sakit, tempat-tempat panti jompo dan sebagainya. Begitu banyak orang yang hidupnya itu sangat membosankan. Dan mereka harus hadapi. Dan kita sangat cruel seolah-olah. Sangat kejam jikalau kita menuntut mereka begitu saja tanpa menolong mereka. Untuk mereka itu juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Waduh, bagaimana mereka bisa bersyukur begitu mudah kepada Tuhan? Jikalau realitanya hidup ini sudah menjadi begitu sulit dan hanya menyusahkan, hanya membebani. Apalagi dibarengi dengan sakit penyakit. Apalagi kalau sudah tidak punya uang oleh karena tidak ada income. Apalagi
Kalau anak-anaknya pun jauh dan bahkan tidak mampu untuk memberi dukungan keuangan, moral, dan sebagainya, emosional, dan sebagainya. Nah, mari kita bicarakan ini secara bertahap ya. Dengan Ibu Esther silakan kalau ada hal-hal yang ingin dikatakan mengenai hidup yang membosankan seperti ini. Ya Pak, beberapa sesi sebelumnya kita sudah bicarakan dan kita sudah mencoba untuk mendiskusikan bagaimana sih kalau kita mempunyai pasangan yang kritikal, yang selalu sinis, yang rewel, yang sulit begitu. Itu kalau mereka masih sehat, kan begitu. Tetapi sekarang ini kalau ditambah lagi dengan sakit, jadi sudah sakit tapi rewel dan tiap hari itu uring-uringan, tiap hari marah, tiap hari itu mempersalahkan. Nah ini kan double begitu ya Pak ya. Cuma yang saya lihat begitu, sekali lagi kadang-kadang kan kita itu tidak prepare. Kadang-kadang kita itu tidak ready, kadang-kadang kita itu tidak siap. Tidak siap dan tidak pernah mempersiapkan diri. Ya memang mana ada sih orang yang mau stroke misalnya. Mana ada sih orang yang kemudian menjadi lumpuh. Mana ada, kan gak ada. Dan gak ada orang yang siap menghadapi semuanya ini. Tetapi paling tidak di dalam hidup ini itu kan Musa di dalam Mazmur 90 kan dia juga mengatakan umur hidup manusia itu kan 70. Kalau dia kuat 80 kan begitu. Dan seharusnya kita itu mengisi waktu-waktu ini bijaksana. Bagaimana sih Pak kita itu bisa lalu kemudian pada usia-usia, maksud saya di atas 50 tahun ini, pada masa-masa itu lalu kemudian kita itu juga sambil mempersiapkan diri untuk bukan cuma pensiun tetapi juga ya siapa tahu nanti kalau kelemahan tubuh itu juga menimpa kita gitu. Apa kita itu lalu kemudian, tapi kalau yang saya lihat ya, begitu kita membicarakan misalnya untuk seorang teman yang stroke, lalu kemudian jalan saja tidak bisa, lalu kemudian dia harus ada di kursi roda, membicarakan saja membuat hati kita ciut. Nah apalagi kalau kita mau mempersiapkan, apa sih Pak yang bisa dipersiapkan gitu? Sebetulnya hidup ini adalah suatu proses, dan di dalam proses itu ada mata rantai, dan di dalam proses itu ada fase-fase. Di dalam proses itu ada berbagai variabel yang ternyata seperti bata yang ribuan yang seharusnya kita tumpuk dengan rapi, dengan baik menjadi bangunan. Dan akhirnya bangunan menjadi selesai dengan megah itu pada masa tua kita. Sebetulnya hidup itu seperti itu. Nah seharusnya persiapan itu sejak dini. Nah, jadi kalau mengatakan persiapan itu bukan menjelang pensiun kemudian mulai siap. Bagaimana kalau sampai salah satunya itu sakit, kemudian stroke, kemudian itu minta pelayanan terus-menerus, tidak bisa apa-apa lagi. Lalu hidup ini lalu bagaimana? Nah, jangan berpikir dari sisi yang seperti itu, tetapi just prepare. Ya, kadang-kadang kita tuh melihat bahwa di dalam Alkitab pun, misalnya dalam Yohanes itu diceritakan bahwa kepada anak-anak Tuhan yang Tuhan cintai pun, itu kadang-kadang itu kehadiran dari sakit penyakit sampai kepada Lazarus yang dicintai Tuhan itu pun mati. Dan pada saat menghadapi kematian, Maria dan Marta itu betul-betul shock dan tidak ready. Makanya mereka menangis dan Tuhan Yesus melihat kesedihan mereka, Tuhan Yesus pun ikut menangis. Seolah-olah Allah itu menjadi Allah yang tidak berdaya, tapi bukan begitu. Dia adalah Allah yang empati, yang mengerti bahwa hidup ini kadang-kadang harus menghadapi realita yang kita tidak pernah sukai. Realita yang kita tidak pernah harapkan. Realita yang kita tidak pernah bahkan pikirkan mungkin bakal terjadi dalam diri kita. Yaitu pasangan kita sakit, kena stroke, ada yang sampai lumpuh, ada yang sampai ngomong aja tidak bisa, bangun tidak bisa, makan tidak bisa. Bahkan yang tanda petik terus diinfus dari waktu ke waktu. Tapi ada yang kena stroke dan kemudian berubah menjadi sangat rewel.
Dan kemudian setiap kali itu meminta akan dan menuntut selalu dengan kata-kata yang marah-marah tiap hari. Sehingga melayani yang seperti itu, seperti tadi saya katakan, melelahkan sekali. Dan kemudian kita menjadi bosan sekali. Nah, hidup ini menjadi seperti itu. Jadi bagaimana mempersiapkan itu tanpa orang sadar mengenai realita hidup yang seperti ini. Jadi persiapannya itu lemah sekali. Nah, kalau sadar seharusnya kita itu mengerti di mana kelemahan kita. Seperti misalnya individu yang kalau kena stroke kemudian tadi menjadi uring-uringan dan marah-marah. Bahkan marah kepada Tuhan, marah kepada dunia, marah kepada semua orang. Itu seharusnya itu sudah pertandanya ada pada individu tersebut pada masa sehat. Di mana kepribadian yang seperti itu, yang cenderung menjadi angry man tadi, itu sebetulnya sudah hadir. Nah, seharusnya dia selesaikan dengan baik di hadapan Tuhan. Dan barangkali dengan bantuan professional counselor. Supaya dia tidak lagi seharusnya memasuki masa-masa tua yang unpredictable ini. Dengan tidak ada preparation. Dia sudah mengerti, waduh, kalau saya ini kena sakit. Saya punya pikiran negatif. Kena sakit. Saya nanti ada kecenderungan menyalahkan Tuhan. Kena sakit, saya ada kecenderungan akan memaki-maki dan gampang marah. Tuhan tolong saya. Jangan biarkan saya menjadi manusia yang sekadar, yang hidup bahkan menjadi kutukan, yang menjadi hidup, menjadi beban bagi orang-orang lain. Nah, itu preparation itu seharusnya kesadaran berdasarkan pengenalan akan diri sendiri. Iya Pak, itu memang penting begitu ya. Tapi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa juga harus ada persiapan sejak dini, itu kan berarti persiapan itu sudah mulai sejak kita itu menikah. Pada saat kita itu masih sehat, masih segar, masih bugar begitu ya. Itu kan seharusnya hubungan suami istri itu seharusnya dipupuk begitu. Sehingga ikatan, entah itu ikatan emosi, entah itu ikatan batin, itu kan yang membuat seseorang itu mampu bertahan, mampu lalu kemudian melayani, mampu lalu kemudian pada masa-masa sulit, dia juga bisa tetap merasakan adanya ikatan emosi, ikatan batin itu kan juga masih ada. Dan itu sebetulnya jadi menjadi hubungan suami istri itu. Ya, menjadi sesuatu, apakah bukan itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi memang seperti yang kita diskusikan, melalui fase-fase daripada kehidupan itu kan seringkali juga justru memasuki masa tua. Itu kan seringkali banyak suami istri yang justru ada gap. Justru suami istri mengalami kerenggangan. Oleh karena apa? Oleh karena banyak salah mengerti, rewelnya tambah, anunya tambah, bosennya juga tambah. Nah, sekarang ditambah lagi dengan stroke misalnya, atau ditambah lagi dengan penyakit-penyakit yang lain, kan ini membuat satu sebetulnya ya gunung es itu lalu kemudian seolah-olah dulu kok enggak ada, sekarang kok ada ya. Begitu loh Pak, itu bagaimana itu? Ya, seperti tadi yang Ibu sendiri sudah singgung, saya percaya sekali itu benar sekali bahwa hubungan suami istri seharusnya itu dengan sengaja dan sadar, seharusnya itu terus berkembang dan menjadi makin matang, menjadi makin dewasa di hadapan Tuhan, sehingga kedua ini menjadi teamwork yang menyatu. Jadi kalau hubungan suami istri itu menjadi begitu indahnya, itu menghadapi akan badai seperti apa, termasuk juga salah satunya sakit, stroke atau apa, dan kemudian itu menjadi tidak bisa apa-apa, itu persiapannya sudah baik. Sehingga mereka bisa saling mengisi. Ya kadang-kadang saya heran misalnya membaca akan tulisan dari istrinya Francis Schaeffer itu, Edith Schaeffer, yang pada masa tua Francis Schaeffer ini ternyata Edith Schaeffer tiap hari itu dengan bantuan daripada teman pegawainya, dia dudukan Francis Schaeffer itu di kursi rodanya. Sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong, tetapi dia membacakan Alkitab di sana. Dia menyanyi sambil dia itu memainkan pianonya. Dan ada waktu dia terus, meskipun tidak memberi respon karena belum tidak bisa bicara,
Dia menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman hari ini. Dan itu memberikan kadang-kadang itu sesuatu yang mengharukan. Karena Francis Schaeffer itu merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan. Sehingga seringkali dia menitikkan air mata sukacitanya. Oleh karena apa? Ya, kekuatan yang Tuhan hadirkan itu melalui istrinya. Iya Pak. Jadi sebetulnya di dalam hidup ini kan persiapan itu bukan lalu kemudian kita tuh persis seperti kalau persiapan P3 begitu ya, harus ada yodium, harus ada kapas, harus ada plester, harus ada ini, harus ada itu. Tetapi kan seperti tadi yang kita sudah singgung bahwa hubungan suami istri melalui fase apapun itu kan seharusnya membuat kita itu seperti yang Bapak katakan juga, kita itu kan teamwork begitu. Tetapi kenapa justru pada masa-masa pasangan itu sangat membutuhkan, pada masa dia sakit, justru kita bosen banget gitu. Ya oleh karena sebetulnya fondasinya tidak ada. Dengan kata lain, modalnya selama hidup ini tidak pernah ada. Tidak pernah dibangun, tidak pernah dimiliki. Sehingga kalau dikatakan, meskipun mereka masih akur, barangkali mereka tidak ada perselingkuhan dengan orang lain, barangkali tidak ada mereka abuse, saling melukai setara dengan fisik dan sebagainya. Tapi banyak suami istri sebetulnya itu cinta yang pudar dan berubah seringkali dibiarkan. Sehingga pada masa memasuki masa tengah umur, itu sebenarnya cinta itu sudah tidak lagi mendekatkan dua pribadi. Mereka hanya obligation aja, yaitu artinya hanya berperan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi anak, terhadap cucu, terhadap pekerjaan. Dan tanggung jawab saya menyediakan makanan, masakan. Dan saya tetap juga membawa uang pulang ke rumah. Tapi banyak orang hubungannya cinta itu sudah tidak menyatukan. Jadi berarti Pak, kalau cinta itu tidak lagi menyatukan, sebetulnya kan kebosanan itu bukan dimulai pada saat pasangan itu sakit, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya sebetulnya kan sudah ada di situ. Iya, begitu. tetapi belum dirasakan betul sebagai gangguan. Oleh karena apa? Dia masih punya sebetulnya sarana-sarana yang lain untuk melupakannya. Ya, kalau begitu berarti kan kita ini di dalam mungkin kepada para pendengar yang masih menikah di bawah 10 tahun misalnya, kan mereka tidak pernah membayangkan bahwa satu hari suami itu akan sakit. Sehingga mereka juga kalau mendengarkan seperti ini, ya untuk apa prepare? Nanti Nah, aja. itu yang sebetulnya keliru jikalau mendengarkan ceramah atau percakapan seperti ini yang topiknya untuk orang tua. Lalu banyak orang yang usianya masih 40 tahun atau apa lebih rendah lagi merasa, ini membosankan karena bukan urusan saya. Itu justru kebodohan. Oleh karena hidup ini seperti proses dengan mata rantai dan fase yang berkait-kaitan. Setiap orang harus menyadari mempersiapkannya sedini mungkin. Ya, mempersiapkan masa di mana Tuhan Yesus mengatakan alangkah bodohnya orang yang membangun rumah di atas pasir asal-asalan. Tetapi pada saat badai tiba, nah hidup ini selalu ada badainya. Nah badai itu dalam bentuk bisa menjadi makin tua dan salah satunya itu sakit. Atau dua-duanya sakit. Atau kehilangan pekerjaan. Dan sebagainya. Dan di dalam menghadapi seperti itu, kalau tidak ada preparation, persiapan, maka akan hancurlah kehidupan rumah tangga tersebut. Jadi kalau begitu Pak, apakah saya bisa simpulkan begitu ya, bahwa selain daripada persiapan daripada seseorang untuk menghadapi badai di dalam kehidupan, tetapi juga di pihak lain kita itu harus terus-menerus memelihara dan memupuk cinta kasih antara suami istri ini, supaya itu nantinya yang menjadi kekuatan begitu. Pada saat badai datang, tidak lagi kita itu lalu mencari tempat berteduh itu di mana.
anak itu kok tidak ada di dekat kita. Lalu kemudian siapa? Saudara juga tidak dekat. Lalu siapa lagi? Dan semuanya itu kan membuat kita itu juga marah, uring-uringan. Dan kita lagi tidak lagi menemukan sebetulnya kemana sih kita itu seharusnya pergi. Kecuali itu tuh kepada Tuhan. Jadi social support itu bagian dari kehadiran Tuhan sebenarnya. Jadi pada masa sakit, pada masa sulit, pada masa badai datang, itu kalau istri atau pasangan itu mensupport, kalau anak itu caring, peduli dan mensupport, ya, kalau teman-teman atau saudara itu juga peduli dan mensupport. Nah, itu sebetulnya bagian daripada juga cara Allah itu mendukung akan kita ini. Jadi itu harusnya kita itu persiapkan dengan baik. Sehingga kalau bagi para pendengar yang sekarang itu mendengar akan percakapan seperti ini, dan menyadari bahwa hubungan antara saudara itu dengan pasangan Anda itu sebetulnya tidak begitu baik, seharusnya waspada. Bahwa di depan menghadapi akan badai yang suatu saat akan datang, kalian itu tidak mempunyai persiapan apa-apa. Nah, Tuhan menyediakan suami atau istri itu sebetulnya menjadi kehadiran Tuhan sendiri nantinya. Untuk nanti akan mensupport, mendukung, akan melayani, menguatkan, akan memberi pertolongan sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan muncul, yang sekarang ini belum ada. Nah, itulah hidup yang sebetulnya seharusnya kita waspadai dengan sungguh-sungguh. Sehingga saya melihat di kanan kiri itu banyak orang yang membiarkan kehidupan pernikahan mereka itu berjalan secara natural apa adanya saja. Tapi tidak ada strategi, tidak ada plan. Sehingga saya berulang kali mengatakan kepada banyak sekali pasangan, kenapa sih kok kalian tidak ada waktu rapat? Mereka heran, masa suami istri rapat katanya. Saya mengatakan perlu sekali. Di tengah akan kesibukan di mana kalian bergerak ke sana kemari setiap hari, waktu kalian itu plan secara sungguh-sungguh. Di mana suami istri itu duduk dan kemudian bercakap-cakap. Kemudian secara serius itu memikirkan, sebetulnya apa sih yang Tuhan mau di dalam pernikahan kita? Nah, itulah sebetulnya waktu di mana kita memperbaiki yang tidak baik, menutupi yang kurang, membangun ulang hubungan yang sudah menjadi hambar, lalu memikirkan ulang tanggung jawab yang sebenarnya Tuhan serahkan yang kita ini barangkali abaikan. Kadang-kadang tanggung jawab untuk mendidik anak supaya bisa mengenal Tuhan. Karena dalam rumah tangga pun dibiarkan asal jalan aja dan tidak jalan ternyata. Sehingga banyak suami istri tidak pernah ada saat teduh bersama dengan seluruh anak-anak yang ada. Tidak pernah ada upaya untuk mengajak mereka itu membaca Alkitab, membicarakan hal-hal rohani. Oleh karena apa? Tidak ada plan. Berarti hidup keluarga tanpa perencanaan. Makanya saya katakan, bagi Anda semua yang mendengar ini, seharusnya Anda punya waktu rapat. Itu artinya paling tidak sebulan sekali suami istri itu duduk tanpa ada urusan-urusan yang lain. Harus disingkirkan. Lalu mulai bertanya dengan pertanyaan ini. Sebetulnya mengevaluir pernikahan kita. Bagaimana sih kita itu menilainya? Apa pernikahan kita diperkenan Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Supaya hubungan kita ini diperbaiki. Dalam area apa? Nah, itu baru suami istri nanti akan kembali lagi kepada titik di mana iman itu mulai bisa didemonstrasikan secara lebih serius dan lebih pribadi sifatnya. Jadi kalau kita memperhatikan akan realita hidup yang seperti ini. Jadi para pendengar yang kami hormati, kami harap Anda bersama dengan saya melihat hidup dari perspektif iman Kristiani. Sehingga menghadapi realita hidup yang kadang-kadang sulit sekali untuk kita hindari dan kita sikapi. Kadang-kadang sampai melelahkan dan membuat kita itu capek dan kemudian merasa hidup itu sangat membosankan. Kita perlu waspada bahwa kita anak Tuhan dan Tuhan menyediakan pertolongan. Jikalau kita itu membukakan hati kita kepadanya dan minta kepadanya supaya dia hadir. Jadi pertanyaan saya kepada para pendengar semuanya, apakah dalam rumah tangga kalian Kristus hadir? Apa ada ruang yang memang kalian sediakan khusus
di dalam hidup kalian ini untuk kehadiran Kristus. Entah itu waktu makan malam, entah itu waktu kalian lagi sudah bebas dari tugas-tugas sehari-hari, entah itu pagi hari pada saat bangun dan mau berangkat kerja. Adakah waktu untuk Kristus dalam hidup kalian? Jadi jikalau kalian punya berbagai macam pertanyaan, bahkan ada di antara kalian yang ingin menjadi professional counselor atau menjadi hamba Tuhan, silakan hubungin kami untuk tes masuk pada bulan Mei atau Juli yang akan datang. Hubungin nomor telepon 799 0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.